Hai, apa kabar semuanya saudara? Suatu buah kehormatan bagi saya bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kiranya ini menjadi sebuah renungan yang memberkati umat-Mu, bukan hanya menjadi sebagai sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah kerinduan agar kami boleh mendekat, mencari wajah Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan tenggelam dalam kebaikan yang Tuhan telah siapkan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita akan membahas judul 4 prinsip untuk tetap berbahagia, untuk tetap bersuka cita apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kita tahu bahwa Allah menghendaki kita untuk senantiasa bersuka cita. Kita tahu bahwa Allah mau apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, baik awal bulan atau akhir bulan. Mengapa awal bulan? Karena awal bulan biasanya orang semangat karena masih fresh, baru gajian, belum banyak tekanan dan sebagainya. Akhir bulan identik dengan uang udah mulai habis dan juga ya ada banyak deadline dan sebagainya. Tuhan mau kita tetap mengalami sukacita Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun. Karena saya percaya sukacita adalah sebuah keputusan. Sukacita bukan sebuah keadaan, tapi sukacita adalah sebuah keputusan. Apapun boleh terjadi, tapi putuskan hari ini untuk tetap bersukacita. Apapun boleh menghantam hidup saudara, tapi putuskan untuk tetap percaya dan tetap bersukacita. Yang pertama, bagaimana saya bisa tetap bersukacita apapun yang terjadi? Yang pertama adalah ingat bahwa Tuhan selalu dapat membawa kebaikan di tengah-tengah keburukan. Tuhan selalu dapat membawa kebaikan di tengah-tengah keburukan. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa di belakang layar, baik dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam sukacita, dalam air mata, kita tahu Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bahkan firman Allah Mazmur 34 ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Terjemahan Inggrisnya mengatakan lebih tajam lagi, I will praise the Lord no matter what happens. Aku akan tetap memuji Tuhan apapun yang terjadi. Bahkan terjemahan yang lain mengatakan demikian saudara, bahwa Yohanes 16 ayatnya yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Hadapi semua keadaan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Kalau orang-orang dunia ini menghadapi dunia ini dengan ketakutan. Tapi kita anak Tuhan, hadapi dunia ini dengan iman. Percaya bahwa apapun boleh terjadi, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Apapun boleh melanda hidup ini, tapi tangan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk tolong, bela, angkat saudara. Yang kedua, Alkitab mengatakan bagaimana cara kita tetap memiliki sukacita apapun yang terjadi. Yang kedua adalah jangan biarkan keadaan mengontrol tindakan kita. Jangan biarkan keadaan, rasa sakit, rasa bersalah, bahkan jangan biarkan hal buruk mengendalikan attitude kita. Karena saya percaya Tuhan mau kita menjadi master in our life, captain of our ship, kapten atas kapal kita sendiri. Kita yang tentuin apakah kita mau dipimpin oleh masalah atau kita mau memimpin di tengah-tengah masalah. Firman Allah mengatakan Filipi 1 ayat yang ke-15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Bahkan dikatakan dalam ayat selanjutnya dalam Filipi 1 ayat yang ke-17, dikatakan bahwa Paulus tidak peduli. Apapun kita lihat Matius 1 ayat yang ke-18, Filipi 1 ayat yang ke-18, tetapi tidak mengapa.
Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Paulus mengetahui ada banyak orang memberitakan Injil, ada maksud untuk kemuliaan Tuhan, ada maksud dengan iri dan dengki, ada maksud untuk mengambil keuntungan, bahkan ada maksud untuk menjelekkan nama Paulus agar Paulus memulai hukuman yang lebih berat lagi. Rasul Paulus mengatakan dengan sangat luar biasa, akan tetapi aku akan tetap bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Yang kedua dikatakan, jangan biarkan keadaan menentukan perbuatan kita, mengendalikan hidup kita. Yang ketiga dikatakan bagaimana tetap bersuka cita apapun yang terjadi. Yang ketiga adalah always atau selalu menaruh bebanmu kepada Tuhan. Trust your God. Saya pernah membaca sebuah baju dengan tulisan yang sederhana tapi memberkati saya. Trust God bro. Percaya Tuhan bro. Percaya Tuhan sis. Percaya Tuhan Bapak dan Ibu, percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, mari letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, taruh imanmu kepada Tuhan. Dikatakan firman Allah mengatakan demikian. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Filipi 1, 18 sampai dengan 19. Filipi 1 ayat yang ke-20 mengatakan lebih dalam lagi. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Baik hidupku maupun oleh matiku. Hidupku ataupun oleh matiku. Paulus mengatakan bahwa apapun yang terjadi, nama Yesus dipermuliakan. Paulus tahu bahwa dia tidak akan mendapat malu kalau dia menaruh harapannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam sebuah ayat yang menjadi ayat kesukaan saya salah satunya, Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Dikatakan apapun yang terjadi, pegang pengharapanmu sama Tuhan. Apapun yang sedang saudara hadapi, jangan lepaskan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena kita tahu pengharapan kepada Tuhan, Dia yang berjanji adalah setia. Yang keempat, yang terakhir, fokuskan pandanganmu kepada kekekalan. Kalau kita memandang kepada sementara, kepada hal-hal yang terlihat oleh mata, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita memandang kepada kekekalan, melihat jauh ke depan. Saya selalu bilang sama orang-orang yang saya konseling pernikahan, saya sama istri selalu bilang sama mereka, bayangkan rumah tangga seperti apa yang ingin dikenal. Apa yang kamu ingin dikenal dari rumah tangga kamu. Bayangkan rumah tangga seperti apa yang ingin kamu ketemui, yang ingin kamu bangun. Gambaran tentang rumah tangga yang menjadi mimpi mereka akan menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah pandangan, menjadi sebuah pengingat bahwa mereka harus sampai di situ. Kalau kita tahu fokus kita, tujuan kita, kita tahu ada apa di depan. Sebagai contoh, kalau saudara tahu bahwa saudara harus ke gereja, walaupun di jalan ada macet, walaupun di jalan ada hujan besar, walaupun di jalan ada beberapa hal yang kurang menyenangkan, tapi saudara akan tetap pergi ke gereja. Karena saudara sudah tahu harus ke gereja. Atau saudara apapun yang terjadi, saudara akan tetap ke kantor, berangkat ke kantor, kerja dengan baik. Karena saudara tahu bahwa saudara harus bekerja untuk menghidupi anak-anak saudara. Kita harus punya alasan untuk tetap bisa bertahan dan menjadi hidup ini. Alasan saya melihat jauh ke depan. Melihat apa? Kepada kekekalan yang Yesus siapkan. 2 Korintus 4, 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir dia kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab, saya suka sekali ayat ini. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mata iman melihat jauh ke depan. Bahkan melihat yang belum kelihatan. Mari percaya, seorang atlet
Dia akan menjaga badannya, menjaga pola tidurnya, berlatih. Karena dia membayangkan sebuah pertandingan besar. Dan dia membayangkan menjadi pemenang di sana. Doa saya, apapun yang terjadi dalam setiap hidup saudara, mari tetap bersuka cita. Mengapa tetap bersuka cita? Karena kita tahu, yang pertama, Tuhan dapat membuat segala sesuatu yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Yang kedua, jangan biarkan keadaan, kepahitan, kenyataan mengendalikan perbuatan kita. Yang ketiga, Alkitab mengatakan bagaimana saudara tetap bersuka cita apapun terjadi, selalu menaruh bebanmu kepada Tuhan. Trust God, bro and sis. Dan yang terakhir, terfokus kepada kekekalan. Bagikan kabar baik ini kepada sebanyak orang yang saudara kenal, pada grup-grup WA, kepada teman-teman saudara, kepada orang-orang yang saudara kenal, agar mereka tetap bersuka cita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan duka cita ini. Saling mendoakan, saling mengingatkan. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.